Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Salam kenal, gua Ismail. Buat yang baru bergabung, silahkan klik subscribe dan juga klik notifikasinya agar lo tahu daerah atau kota mana lagi yang akan gua spill di next video. Buat teman-teman kurir gua Lel Express, khususnya di Hub Cipondo, selalu semangat, pantang menyerah, hati-hati dalam bekerja dan jaga kesehatan. Keluarga menunggu di rumah. Di video kali ini gue akan ngebahas asal-usul Ciledug Tangerang dan juga sejarahnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, pantengin terus channel ini. Ciledug adalah sebuah kecamatan yang mempunyai 8 kelurahan, antara lain Kelurahan Tajur, Kelurahan Parung Serap, Kelurahan Peninggilan, Kelurahan Peninggilan Utara, Kelurahan Sudimara Selatan, Kelurahan Sudimara Barat, Kelurahan Sudimara Jaya, dan Kelurahan Sudimara Timur. Kecamatan Ciledug berbatasan langsung dengan wilayah lain seperti Kecamatan Klarangan, Kecamatan Karangtengah, serta Kota Tangerang Selatan atau Tangsel. Luas wilayah Ciledug diperkirakan sekitar 8,77 km persegi. Ciledug tergolong memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS publikasi Kecamatan Ciledug pada tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk Ciledug mencapai 23.331 orang per kilometer perseginya. Wow, banyak juga. Pada era kolonial, Ciledug membentang sampai Ulu Jami di sebelah timur, Pondok Aren di sebelah selatan, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat di bagian utara. Namun pada tahun 1976 terjadi konflik wilayah antara Aang Kunaifi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang menjabat dari tahun 1975 hingga 1985 dan Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1966. Dengan konflik tersebut, maka terjadilah pembulatan wilayah DKI Jakarta. Daerah yang pertama diambil oleh Ali Sadikin adalah daerah Petukangan. Hal ini berakibat munculnya badan organisasi BKSJ atau Badan Kerjasama Sejabotabek yang diketuai oleh Insinyur Ajat Sudrajat. Tugas dari BKSJ ini adalah memastikan bahwa dalam radius sekian kilometer dari daerah yang diambil DKI Jakarta ini, pemerintah DKI harus bertanggung jawab menyediakan jalan sebagai kompensasinya. Memang pada zaman dahulu, jalan antara Petukangan ke Ciledug itu masih berupa jalan tanah dan agak sulit diaksesnya, terutama di musim penghujan. Nama Ciledug berasal dari gabungan dua kata, yaitu Ci dan Dug. Kata Ci atau cai memiliki arti air, sedangkan Dug berarti pusat. Dahulu Ciledug dikenal merupakan rawa-rawa yang cukup luas dan juga sebagai anak kali Angke yang digunakan sebagai moda transportasi sungai. Karena dulu jalan darat belum banyak digunakan. Ciledug merupakan dermaga kecil untuk menuju Cengkareng dan berakhir di Angke. Menurut narasumber Bapak Haji Tabri Setia, selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bukti peninggalan zaman dahulu di wilayah Ciledug adalah waktu pembangunan komplek Pondok Surya. Banyak ditemukannya bangkai-bangkai perahu kuno yang masih tersisa. Mungkin dahulu rawa dari Ciledug memanjang sampai ke Pondok Surya. Terkait sumber air, ada yang menyebutkan sumber air di Ciledug dulu berasal dari Parigi, atau masyarakat sekarang menyebutnya dengan Perigi, Pondok Aren. Dan asumsi ini dibenarkan karena di Perigi sendiri ada kampung yang bernama Kampung Ciledug. Dahulu Perigi hingga Cipulir masih disebut sebagai bagian dari wilayah Ciledug. Benar-benar sebuah kawasan yang sangat luas Ciledug ini. Jika asumsi ini benar, maka Ciledug menjadi spesial karena nama kampungnya ada di kota Tangerang Selatan, sedangkan secara geografis kecamatannya ada di kota Tangerang. Kecamatan Ciledug dan sekitarnya merupakan pusat industri tekstil dari bahan mentah hingga kain, dan juga ada industri hijab dan jilbab terbesar di Indonesia. Karena itulah Ciledug sering disebut atau dikenal dengan sentra kerudung atau sentra hijab. Di Kecamatan Ciledug terdapat pabrik tekstil terkemuka seperti PT KHTex, PT Dewhirs, PT Fonex, PT Sanson, PT EMA, dan masih banyak lagi. Pabrik-pabrik ini memproduksi dan memproses bahan tekstil mulai dari bahan mentah sampai menjadi benang dan kain seperti cotton, polyester, lycra, dan denim.
Oleh karenanya, industri KUKM yang berkembang di Ciledug dan sekitarnya kebanyakan industri yang memproduksi sandang. Wilayah Ciledug juga termasuk dalam zona pengembangan pemukiman penduduk, perdagangan, dan jasa. Ciledug memiliki kawasan perdagangan yang meliputi pusat perbelanjaan, pertokoan, dan pedagang kaki lima. Pada bidang jasa terdapat perbankan, bengkel, salon, dan jasa lainnya. Termasuk komoditas pangan dan peternakan juga terdapat di wilayah Ciledug ini. Bidang industri menjadi salah satu pusat perekonomian Ciledug melalui industri garmen dan pengolahan bahan-bahan tekstil. Ciledug memiliki beberapa pusat perbelanjaan dari yang tradisional hingga modern, antara lain Pasar Lembang atau pasar tradisional utama di Ciledug, Pasar Saraswati, pasar tradisional semi-modern, Plaza Baru Ciledug, pasar semi-modern, CBD Ciledug, pasar modern, Ramayana Mall Ciledug, pasar modern. Jadi jangan sungkan untuk datang ke Ciledug. Bisa dibilang lu mau nyari apa aja juga ada di Ciledug. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau lu suka dengan cerita ini, silahkan like. Dan juga kalau lu suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan klik notifikasinya agar lu tahu daerah atau kota mana lagi yang akan gue spill di next video. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.